Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, kelompok kami ada Ananda Atarsyah, Deandra Sultan Al Yudaswara, Livia Anjani, Naila Aulia Putri Luciano, Novali Nugroso, dan Shiwi Andini. Agenda yang akan kami bahas di sini adalah unit 1, mengidentifikasikan identitas individu dan identitas kelompok. Unit 2, mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Unit 3, kolaborasi antar budaya di Indonesia. Unit 4, pertukaran budaya di pentas global. Unit 5, belajar dari kekayaan tradisi. Sebelum kami memulaikan penjelasan materi, kami akan menayangkan sebuah video mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyimak. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, ini adalah misi perdamaian. Ini adalah pesan kebinekaan. Ingat, dalam pertempuran yang lampau, para pejuang dari Sabang sampai Merauke bersatu padu mengorbankan jiwa dan raganya. Selama pemuda-pemudi Indonesia masih memiliki merah dan putih, masih mencintai Ibu Pertiwi, maka yakinlah tidak ada yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Bangkit dan bersatulah Indonesia dengan jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukan alasan untuk saling membenci dan berkubu-kubu. Dan ini adalah jawaban untuk mengakhiri segala perselisihan. Mari bergandengan tangan, bergotong royong dengan Rahman Rahim, penuh kasih sayang. Bekerja, bekerja, bekerja. Berkarya, membangun. Menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Saya mengajak semua pihak, khususnya kaum pemuda, mari kita bersatu bersama menjaga kebinekaan, menjaga NKRI. Hilangkan rasa-rasa primordialisme, kesukuan, keagamaan, perbedaan ras dan lain-lain, karena kita semua adalah satu bangsa. Kita harus merdeka, kita harus mengisi kemerdekaan menjadi satu bangsa yang besar. Berdampingan secara damai, saling berjanji untuk saling mencintai dan menyayangi, at-tawadud wa tarahum, karena kita semua diperintahkan oleh Allah untuk menyayangi siapa saja yang ada di bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, nanti engkau disayangi oleh yang ada di langit. Realitas bahwa kita ini berbeda-beda, tetapi satu tujuan, satu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kebinekaan yang merupakan anugerah Tuhan.
Justru karena kita ini berbeda, maka dapat menjadi rahmat satu bagi yang lain. Perbedaan ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita jaga. Selalu bermusyawarah untuk mufakat. Marilah kita satukan pikiran, ucapan dan tindakan kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila melalui Pancasila Grama. Jangan melakukan kekerasan, jangan dengki, jangan bohong, jangan menipu, dan jangan mabuk. Akhirnya, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, bangsaku, tanah airku. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Marilah kita berjanji, Indonesia tetap abadi. Kita menjadikan hari-hari Indonesia bebas hoax, hari-hari Indonesia bebas kebencian, kembali kepada Indonesia sejati, Indonesia yang dikenal senantiasa ramah dan saling bersatu kembali. Lapor, kami perwakilan pemuda Indonesia siap melanjutkan perjuangan dan menciptakan perdamaian di Indonesia. Kerjakan. Siap, kerjakan. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat. Gerak. Di sini saya akan membacakan unit 1, yaitu mengidentifikasikan identitas individu dan identitas kelompok. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan khusus seseorang. Kata lain dari jati diri adalah identitas. Yang kedua, tidak hanya melekat pada benda, seorang atau individu, identitas juga menempel pada sebuah komunitas serta kelompok. Sebuah kelompok yang memiliki kekhasan atau jati diri menjadikannya berbeda dengan komunitas lainnya. Yang ketiga, dilihat dari prosesnya. Identitas bisa terbentuk secara alamiah atau sosial. Warna kulit, misalnya, adalah contoh dari identitas yang terbentuk secara alamiah. Sementara, dasar dari sebuah negara adalah jati diri atau identitas yang dibentuk atau disepakati oleh seluruh elemen yang ada di dalamnya. Yang keempat, keragaman atau kebinekaan adalah jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang memayungi sekaligus menghargai keragaman suku, bangsa, agama masyarakat Indonesia. Yang kelima, Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang digali dari dasar tradisi masyarakat. Ir Soekarno mengatakan bahwa ia tidak menciptakan 5 sila tersebut. Ia sebatas melakukan penggalian hingga kemudian dirumuskanlah 5 mutiara hidup itu. Yang keenam, sebagai bangsa yang berincikan Pancasila, maka 5 prinsip tersebut harus terinternalisasi dalam sikap dan perilaku, kata Muhammad Hatta. Pancasila jangan hanya menjadi amal di bibir saja, tetapi tertanam dalam hati dan tercermin dalam amal perbuatan. Unit 2, mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Yang pertama, sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi dengan yang lain, baik dilakukan oleh individu maupun antar kelompok. Pada aktivitas itu, ada proses mempengaruhi yang dilakukan melalui sikap, aktivitas, maupun simbol tertentu. Interaksi inilah yang membuat orang mengenali yang lain. Yang kedua, proses mengenali
yang lain berarti mengetahui secara interaktif bagaimana identitas atau jati diri kelompok tersebut. Identitas kelompok yang tercipta mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya. Yang ketiga, Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus, primordial dan nasional. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak demikian halnya dengan identitas nasional. Dalam jati diri, kita memiliki sifat nasional, bersama-sama memiliki satu warna dan satu identitas. Dengan begitu, keunikan Indonesia terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya. Keragaman pada identitas kita yang bersifat primordial, sementara kesatuan dan persatuan terletak pada jati diri yang bersifat nasional. Pada setiap perjalanan yang dilakukan oleh siapapun, individu maupun kelompok, mereka akan berjumpa perbedaan-perbedaan. Perjumpaan antara kebudayaan yang berbeda kemudian mengharuskan adanya kesepakatan tentang bagaimana interaksi dibangun di antara mereka. Dalam perbedaan-perbedaan yang dijumpai tersebut, perlu sikap yang lebih dari sekadar mengenali dan menyadari, yakni menghargai tradisi yang lain. Meski kita memiliki kebanggaan atas jati diri yang kita miliki, sikap tersebut tidak lantas merendahkan identitas bangsa lain. Rasa hormat atas identitas sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban luhur adalah sikap yang wajar dimiliki. Namun, bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki, harus juga ditunjukkan penghormatan atas budaya bangsa lain. Unit 3. Kolaborasi antar budaya di Indonesia. Membangun budaya kolaborasi memerlukan pengembangan mindset, perilaku, kebiasaan, dan kepribadian seseorang yang baik. Kolaborasi sendiri adalah bekerja sama dengan satu orang atau lebih untuk menyelesaikan proyek atau tugas atau mengembangkan ide atau proses tertentu. Skill yang dibutuhkan untuk berkolaborasi yaitu yang pertama, menghargai perbedaan. Tentunya dalam berkolaborasi dengan seseorang tidak mungkin kita mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu, karena kita pastinya berbeda-beda, maka kita harus dapat menghargai perbedaan yang ada. Lalu yang kedua adalah kemampuan komunikasi. Di dalam komunikasi memerlukan kemampuan yang cukup handal supaya orang-orang di sekitar kita tidak salah menanggap apa yang kita bicarakan dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dan itu sangat penting bagi kita dalam berkolaborasi. Yang ketiga ada kecerdasan emosional, yaitu dalam mengontrol emosional kita sendiri, kita harus memerlukan kecerdasan tersendiri dalam mengontrol emosi kita sendiri. Bila mana kita tidak dapat mengontrol emosi kita sendiri, maka dalam berkolaborasi tentunya pasti bisa gagal. Lalu ada tujuan kolaborasi antar budaya. Yang pertama yaitu membantu memecahkan masalah. Tentunya di setiap budaya sendiri banyak kolaborasi yang kita lakukan untuk memecahkan suatu masalah supaya masalah tersebut dapat terselesaikan dengan berbagai cara di segala bidang. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi pekerjaan. Tentunya dalam berkolaborasi antar budaya kita dapat secara utuh dan dapat meningkatkan efisiensi kita dalam bekerja, di dalam pekerjaan kita sendiri. Lalu yang ketiga ada mengetahui dan menganalisis potensi diri. Dalam kolaborasi antar budaya, tentunya kita akan mengetahui bagaimana kemampuan dari diri kita sendiri.
Kita dapat mengetahui potensi yang kita punya apabila kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari berbagai suku yang dapat kita lihat sendiri contohnya di lingkungan sekolah kita. Contohnya adalah ketika kita bersama teman kita yang berbeda agama, kita dapat menggali potensi bersama dia, yaitu contohnya bertukar bercerita tentang budaya masing-masing daerah supaya menambah pengetahuan dan wawasan kita. Sekian dari unit 3. Unit 4. Pertukaran budaya di pentas global. Pertukaran budaya merupakan sarana baru bagi dua kebudayaan untuk saling mengenal satu sama lain. Pertukaran budaya merupakan hal yang sangat bagus, mengingat kebudayaan merupakan sebuah unsur penting di dalam sebuah negara. Lalu ada tujuannya. Tujuan diadakan pertukaran budaya di pentas global yaitu 1. Mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain. 2. Mengembangkan dan melestarikan budaya Indonesia. 3. Menciptakan perdamaian. 4. Memperkuat solidaritas antar negara. Unit 5. Belajar dari kekayaan tradisi. Keragaman tradisi yang dimiliki menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Tak hanya itu, tradisi-tradisi tersebut dapat hidup saling berdampingan. Jika ada klaim keunggulan budaya atau agama, maka negara kita tidak lagi menjadi negara yang bineka yang kaya akan tradisi. Di Indonesia, semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada yang lebih unggul dibandingkan dari budaya lainnya. Semua warga negara dengan segala identitas kelompok yang melekat padanya, seperti agama, etnis, bahasa, dan lainnya, berada pada payung yang sama. Semua warga dijamin untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan diberi kesempatan yang adil untuk mengembangkan budaya dan tradisi mereka. Indonesia mampu mengelola keberagaman budaya sehingga terhindar dari disintegrasi. Contohnya pada masa reformasi 1998. Pada masa tersebut, terdapat konflik-konflik etnis dan agama di berbagai daerah Indonesia. Namun, fase tersebut bisa dilewati dengan baik meski tidak sempurna. Keberagaman tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya dilestarikan agar terjaga dari kerusakan, namun harus dihidupkan dan dikukuhkan. Nilainya harus dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang kita hadapi saat ini datang dari berbagai dimensi serta berasal dari semua arah. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyelesaikan video materi ini. Sumber pertama adalah buku PKN SMA kelas 10 yang ditulis oleh Abdul Waidel pada tahun 2021. Kami menggunakan bagian 3 dari buku ini. Untuk sumber yang kedua, kami mendapatkan video yang telah ditayangkan di awal penjelasan materi video ini dari YouTube. Judul video ini adalah Jiwaku Bhinneka Tunggal Ika. Video ini dibuat oleh NKRI Project pada tahun 2017. Sekian dari kami mengenai video materi Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.